Pengadilan Negeri Semarang memvonis 16 tahun penjara pada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban penembakan datang penuhi ruang sidang untuk mengawal putusan. Selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar tentang perlindungan anak. Terdakwa dinilai melakukan kekerasan dengan menembak anak di bawah umur yang melintas di Jalan Candi Penataran pada 24 November 2024 pada dini hari. Namun keluarga meminta status terdakwa hingga kini masih polisi untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Semoga sesuai dengan harapan kita. Semoga kedepannya hakim-hakim bisa memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini kan statusnya masih sebagai anggota Polri ya Pak, itu gimana? Ya, itu kita inginnya tetap di PTD. Inginnya dipecat ya Pak? Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Tidak hanya hukum, tidak hanya pasal, tapi hati nurani kemanusiaan itu menjadi pertimbangan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sebuah toko minuman keras ilegal digerebek warga di Bekasi Utara, Jawa Barat. Cekcok sempat terjadi antara warga dengan pemilik ruko yang tidak terima tempat usahanya ditutup. Warga menggeruduk toko yang menjual minuman keras di Jalan Raya Kaliabang, Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan didampingi sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara. Cekcok sempat terjadi antara warga dengan pemilik ruko yang tidak terima tempat usahanya ditutup. Pemilik ruko bersikeras telah mengantongi izin usaha. Puluhan botol minuman keras kemudian disita petugas Kapolsek Bekasi Utara. Polisi juga menangkap penjaga toko. Toko miras ini begitu berani buka kembali, menjual begitu gampang. Padahal ya sudah ada teguran pertama kan, pernyataan sikap dari masyarakat, toko masjid, toko musola, para pengurus majlis taklim. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi boleh jual minuman, tapi jangan minum di tempat. Kalau mau bikin gaduhan, saya nggak tanggung jawab. Saya bilang begitu. Sifatnya dia transit. Saya nggak menghendaki lingkungan ini minum nggak menghendaki saya juga. Sebelumnya, toko ini sudah diberi peringatan dan diminta tutup, tapi nekat buka kembali. Akhirnya warga yang resah menggeruduk toko karena khawatir banyak pemuda mabuk-mabukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Seorang pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Mangga Besar, Tawansari, Jakarta Barat tertangkap warga. Pelaku merupakan salah satu komplotan curanmor yang wajahnya terlihat jelas di layar CCTV saat memantau situasi.
Pria merupakan salah satu komplotan curanmor yang berperan sebagai spion pemantau situasi tertangkap warga usai aksinya terekam kamera pengawas. Pelaku diiring warga ke pos RW setempat. Pelaku BU kerap melancarkan aksinya sebanyak 3 kali di wilayah tempat tinggalnya, Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Usai tertangkap, pelaku mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor tetangganya. Pelaku yang berperan sebagai spion ini mengajak rekan-rekannya untuk mengambil sepeda motor yang terparkir pada malam hari di halaman rumah. Satu hilang, warga saya juga. Kayak gitu baru kalau situ motornya nggak ada. Pas cari-cari semua, muter cari udah nggak ada motornya. Kok bisa mengarah ke terduga pelaku, gimana tuh ceritanya? Nah memang dia itu residivis. Memang dia punya dan ada CCTV-nya ketahuan. Guna menghindari amukan massa, pelaku tadi gelandang ke Polsek Taman Sari guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miful Gani melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api meresahkan warga di Bandar Lampung, Lampung. Para pelaku beraksi di tengah keramaian dan mengancam korban dengan senjata api rakitan. Dari rekaman CCTV, kawanan pencuri sepeda motor di area parkir SPBU Jalan Lintas Tengah Soekarno-Hatta, Desa Tanjung Senang, Bandar Lampung. Para pelaku seolah tak takut beraksi di siang hari di tengah keramaian. 4 pelaku yang mengendarai 3 unit sepeda motor ini menggasak 1 unit sepeda motor. 1 unit sepeda motor Matic milik karyawan toko es krim ini dicuri. Para pelaku sempat membuang tembakan saat dikejar oleh warga dan karyawan SPBU. Namun warga mundur saat pelaku mengeluarkan senjata api dan membuang tembakan. Motornya sempat jatuh? Sempat jatuh, terus dia lari ke belakang ke temennya nyamperin. Saya kira udah kan, saya sama temen saya niatnya mau ambil motor itu. Nggak ada apa, dia maju lagi ternyata ngeluarin senpi, senjata api itu. Sempet nembakin nggak mas? Sempet kak, 2 kali ke atas, terus ditodong ke kita juga kan. Aksi pelaku curanmor ini membuat resah para karyawan dan warga sekitar. Warga berharap polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap para pelaku karena peristiwa pencurian terjadi di sejumlah wilayah di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga memakamkan jasad wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung setelah tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan di dalam sumur. 1 pelaku masih dikejar polisi setelah kabur ke Pulau Sumatera. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman wartawan media lokal yang menjadi korban pembunuhan di Pangkal Pinang. Jenazah pemimpin redaksi media online ini dimakamkan di TPU Sinar Bulan setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan pelaku. Pihak kepolisian bisa menyelidiki dan juga menyelesaikan kasus ini karena kami pihak keluarga berharap ini bisa diadili seadil-adilnya. Dan karena bagi kami ini adalah suatu hal yang membuat kami sangat terpukul karena dia adalah bagian dari keseharian dari korban gitu. Artinya dia adalah di sini bekerja dengan korban gitu. Dan ini ternyata mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini. Korban sebelumnya tewas dan jasadnya ditemukan dalam sumur di pondok kebunnya. Tim Inafis Polda Bangka Belitung melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapati mobil korban dibawa 2 pelaku menyeberang ke Sumatera Selatan. 1 dari 2 pelaku beserta 1 unit mobil korban diamankan, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran karena melarikan diri saat ditangkap. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.